materinya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Tanjung Priok. Saya Silva Agustina akan menyampaikan insiden pasca penangkapan. Saya Yasa Nuraini akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa Tanjung Priok. Saya Fatia Milani Harika akan menjelaskan lanjutan dari insiden dan akibatnya. Saya Diana Yulianti akan menjelaskan lanjutan dari akibatnya. Tanjung Priok adalah peristiwa di Indonesia yang terjadi pada tanggal 12 bulan September tahun 1984. Peristiwa ini mengakibatkan korban tewas dan luka-luka, disertai gedung yang rusak terbakar. Tanjung Priok ada sekelompok massa melakukan difil sambil merusak sejumlah gedung-gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat dan pada akhirnya mereka ditembak. Ada pihak terlibat, ada Tentara Nasional Indonesia dan warga Muslim Tanjung Priok. Dari warga Tanjung Priok ada tokoh utama yaitu Amir Biki. Dan di Tentara Nasional Indonesia ada tokoh utama Tri Sutisno, Leonardus Binyamin Mordani. Dan jumlah dari Tentara Nasional Indonesia tidak diketahui, sedangkan di warga Muslim Tanjung Priok ada 1.000 orang pasukan. Dan jumlah korban di Tentara Nasional Indonesia tidak terdeteksi, sedangkan di warga Muslim Tanjung Priok ada 24 tewas dan 54 terluka. Pada tanggal 10 September 1984, Sersan Hermanu, seorang anggota Bintara Pembina Desa, tiba di Masjid As-Saadah Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Biki untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Namun, Biki menolak permintaan ini. Lantas, Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukan hal tersebut, dia dilaporkan memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya, atau bisa disebut juga sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman membakar sepeda motornya dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain, Ahmad Sahi, dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penampakan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah ceramah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, yang dimana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiringnya waktu, masa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan berkisar 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Pada pukul 11 malam waktu sekitar, para pemprotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 mulai menembaki para pemprotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat bahwa Komandan Militer Jakarta yang bernama Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata yang bernama LB Mordani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Setelah kerusuhan tersebut, para militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria yang memakai pakaian militer palsu yang membeberkan anti pemerintah bersama 12 orang komplotannya.
dilaporkan dari orang yang ditahan. Jenderal Hartono Rekso Darsono ditangkap karena ia diduga menjadi penghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan selama 4 bulan, ternyata ia divonis bersalah. Dan akhirnya dia masuk penjara dan dia dibebaskan pada September 1990 setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditahan dan diadili karena tuduhan subversif. Kemudian diberi hukuman panjang. Yang lainnya termasuk Amir Biki, termasuk di antara mereka yang terbunuh. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat ini memberikan 24 orang tewas dan 54 terluka termasuk militer. Sementara korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priok memperkirakan 400 orang tewas, sementara laporan lainnya menyebutkan 700 korban tewas. Sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Terima kasih.